Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Irfansyah dengan NIM 2211500141. Saya akan menjawab soal-soal yang diberikan untuk materi UAS Interpersonal Skill. Yang pertama, langsung aja ya, adalah menurut Anda, apakah interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Apakah sangat diperlukan? Menurut saya sangat diperlukan. Karena kemampuan ini membantu seseorang dalam berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang positif, dan memecahkan konflik. Iya, konflik. Pasti pernah lah, konflik tuh dalam kehidupan sehari-hari. Tentu aja. Hubungan yang baik memerlukan kemampuan mendengarkan, empati, simpati, dan komunikasi yang jelas agar tercipta lingkungan yang harmonis dan produktif. Selanjutnya, nomor 2. Menurut Anda, apakah ketika kita bisa mencintai diri sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita bisa mencintai orang lain? Kalau menurut saya ya, ketika kita mencintai diri sendiri, itu kalau mencintai orang lain itu fondasinya kuat. Ya, dia bisa menerima kekurangannya, kelebihannya. Jangankan terhadap orang lain, terhadap diri sendiri pasti bisa. Biasanya, orang yang seperti ini, cintanya tulus tanpa pamrih. Sebaliknya, kalau orangnya kurang cinta pada diri sendiri, sering menyebabkan ketidakstabilan emosi. Emosinya nggak stabil biasanya. Oke kan? Gini, sama diri sendiri aja nggak bisa menerima, nggak cinta gimana ke orang lain, itu menurut saya. Selanjutnya, nomor 3. Menurut Anda, apakah penampilan menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Menurut saya ini sangat diperlukan. Jujur, penampilan menarik itu penting. Yang pertama, untuk memberi kesan pertama yang baik. Tapi kalau menurut saya, penampilan menarik itu tidak sepenuhnya memerlukan kualitas hubungan. Tidak sepenuhnya menentukan. Kualitas hubungan tuh, penampilan itu yang menentukan. Sikap, perilaku, kemampuan komunikasi tetap menjadi faktor utama dalam menjalin hubungan jangka panjang. Selanjutnya nomor 4. Menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir positif? Bagaimana ya? Kalau menurut saya, kalau mau untuk menjadi orang yang berpikir positif tuh, kita itu mempraktekkan afirmasi harian. Kayak misalkan kita dikelilingi dengan orang-orang yang saling mendukung ya, dan memusatkan perhatian pada solusi. Jadi sering memecahkan masalah. Itu penting untuk bisa berpikir positif terus. Terus juga penting untuk menghindari berita negatif atau lingkungan yang tidak baik. Itu lingkungan penting juga sih. Biar pola pikirnya tetap positif, itu penting. Langsung saja nomor 5. Menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Gimana caranya? Yang pertama, yang utama menurut saya, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Mendengarkan itu penting. Dengar yang baik pokoknya. Itu penting. Ya, nggak banyak kata-kata sih. Jadi kalau kita punya kemampuan yang mendengarkan yang baik, itu kita bisa belajar memahami sudut pandang orang lain. Kayak misalkan, bagaimana kalau kita jadi dia? Itu penting. Banyak orang yang membutuhkan pendengar yang baik seperti itu. Bersikap asertif tanpa menjadi agresif, itu penting juga. Saya waktu itu ingat
pernah belajar asertif sama Kak Jo. Itu penting, jangan terlalu agresif intinya, itu penting juga. Mengikuti pelatihan, membaca buku tentang pengembangan interpersonal skill juga bisa, kan baik, baca buku kan baik. Yang selanjutnya nomor 6. Menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi pendengar yang baik? Nah, itu tadi, pendengar yang baik. Tadi jawabannya mendengar yang baik, sekarang ditanyain pendengar yang baik. Gimana caranya? Kok kayak tahu aja gitu. Menjadi pendengar yang baik melibatkan kita beri perhatian penuh. Oh gitu. Gitu. Kita kasih perhatian penuh. Itu baik sih. Terhadap pembicara tentu ada. Terus juga kita harus menghindari interupsi, terus merespon pertanyaan atau pernyataan yang relevan. Oh ya, bahasa tubuh juga penting, seperti kontak mata, bukan kepala. Itu memperkuat kualitas mendengarkan. Selanjutnya, nomor 7. Menurut Anda, apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Penting. Kebahagiaan dalam hidup itu penting. Karena mempengaruhi. Kebahagiaan dalam hidup itu mempengaruhi kesehatan mental, fisik orang. Orang yang bahagia itu cenderung lebih produktif, sehat, dan mampu menangani tantangan hidup yang dengan lebih baik. Itu dengan cara bahagia. Bahagia itu penting. Selanjutnya nomor 8. Menurut Anda, apakah mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah itu sangat penting? Bagaimana cara Anda mengelola emosi dengan masalah yang Anda hadapi? Ini. Mengelola emosi itu dapat dilakukan dengan cara tarik nafas dalam-dalam. Tentu bisa seperti itu. Terus kita juga harus tahu emosi apa yang dirasakan. Terus kita juga harus berpikir secara rasional sebelum bertindak, itu penting. Sebelum bertindak tuh berpikir dulu. Terus kadang juga mengelola emosi itu butuh waktu untuk menenangkan diri juga sebelum mengambil keputusan. Ini biasanya cowok-cowok kayak gini. Terkhususnya saya juga pasti menenangkan diri dulu kalau ada masalah, agar tidak terbawa emosi dan jadinya kacau. Itu jangan sampai. Menurut Anda, selanjutnya nomor 9. Menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk memaafkan masa lalu Anda? Segala hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup Anda. Ini memaafkan masa lalu ya, menurut saya itu penting. Karena melibatkan penerimaan bahwa kesalahan atau kejadian buruk. Jadi kejadian buruk di masa lalu itu pembelajaran hidup yang penting. Ya. Cara memaafkannya itu ya seperti yang tadi saya bilang, menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Itu maafin. Biar perasaan negatif yang terjadi di masa lalu itu bisa lepas dengan cara menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Cara maafinnya itu menenangkan diri penting kalau menurut saya itu. Yang selanjutnya nomor 10. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika Anda kelak menjadi seorang ayah agar bisa selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya? Sebagai pemimpin keluarga, kalau menurut saya, untuk menciptakan kelak menjadi seorang ayah agar bisa kebahagiaan setiap harinya itu, kebahagiaan itu yang penting komunikasi yang terbuka. Menurut saya. Jadi kalau komunikasi aja terbuka, kita jadi tahu nih mereka ini kebutuhannya itu jelas. Contohnya itu baik, kita aja terbuka, jadi jelas. Terus juga penting untuk merayakan keberhasilan kecil, mengapresiasi hal-hal kecil itu menurut saya penting itu agar kebahagiaan setiap hari, mengapresiasi hal-hal kecil. Yang ke-11, menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin regu
atau kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim. Menurut saya, sebagai pemimpin ya, harus bagi tugas secara adil. Aku ngerjain nomor 1, kamu nomor 2, kamu nomor 3. Adil. Misalkan ada 6 soalnya, aku ngerjain 1, 2, kamu 3, 4, 5, 6. Adil. Adil itu penting. Jadi kita harus memastikan komunikasinya tuh jelas. Jangan lupa bikin grup ya. Itu cara menjadi pemimpin kelompok. Terus juga kalau ada masalah, biasanya ada masalah kayak anggota tim yang lain malas. Itu masalahnya selalu di situ ya mahasiswa. Yang selanjutnya, ke-12. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan Anda bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang ditetapkan? Ini yang pertama, menurut saya visinya harus jelas. Ketika kita punya visi, terus kita memberdayakan tim perusahaan, dan memastikan strategi yang dirancang sesuai dengan tujuan perusahaan, itu penting juga. Nggak mungkin strategi ini tapi bertolak belakang dengan tujuan perusahaan, itu jangan sampai kayak gitu. Terus yang paling penting itu juga mengikuti perkembangan teknologi sih, biasanya, untuk memastikan pertumbuhan organisasi. Selanjutnya, saya lupa, yang 13 ya. Menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan apabila ada perbedaan pendapat dalam anggota tim Anda? Bagaimana Anda menyikapi perbedaan tersebut? Nomor 13, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat? Oke. Menurut saya, perbedaan pendapat itu sebaiknya disikapi dengan pendengaran sebuah sudut pandang. Kita dengerin dulu. Kita dengerin, terus kita hargain. Oh, idenya gitu, wih keren. Menghargai ide yang berbeda itu penting juga. Terus mencari solusi untuk kepentingan bersama. Itu cari solusinya. Cari solusi. Terus jangan enggak-enggaan. Kita harus menyikapinya yang benar. Itu tadi. Mendengarkan, kita menghargai, terus kita mencari solusi sesuai dengan kepentingan bersama, biar kebantu menyelesaikan konflik dengan baik. Selanjutnya yang ke-14, menurut Anda, ketika Anda telah menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill ini, apakah Anda akan menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah dipelajari selama perkuliahan? Seluruh rambu-rambu. Ya, kalau soal Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik sih, ya, perkuliahan ini memberikan wawasan yang baik dan keterampilan yang berharga bagi saya untuk memperbaiki diri. Kan seperti menjadi pendengar yang baik, itu saya setuju menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam komunikasi. Terus menerapkan rambu-rambu yang telah dipelajari itu bisa membangun kepribadian yang matang dan profesional. Sudah di soal ke-15. Ayo senyum dulu. Gimana? Hidup itu panjang ya? Iya, panjang. Jika diceritakan lebih jauh, panjang. Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan. Amin ya Allah. Tuhan yang Maha Esa di mata Anda berada. Amin. Jangan lupa selalu afirmasi diri Anda. Penting. Itu benar. Setuju. Usaha dan doa pasti akan membawa Anda pada kesuksesan. Amin. Semangat. Ya, makasih Kak. Oh iya, pertanyaan terakhir ini, saya minta juga, menurut Anda, apa saja kesan terindah atau terbaik yang pernah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill? Kalau menurut saya, setiap harinya berkesan sih. Kalau dibilang kesan terindah itu, kesan terbaik yang pernah Anda rasakan itu kesan waktu itu. Kesan terindah itu banyak sih,
kayak misalkan kita belajar apa menghadapi orang-orang itu tiap harinya kan, itu kesannya bagus sih. Jadi kayak mau nggak mau harus ngelakuin gitu. Tuh menurut saya itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Dadah.